Komnas HAM menemukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Komnas HAM menyebut kasus ini merupakan extrajudicial killing yang dipicu dugaan kekerasan seksual. Lalu apa dasar Komnas HAM menyimpulkan dugaan terjadi pelecehan seksual di Magelang? Apakah ada bukti-bukti pendukung termasuk rekaman CCTV atau hanya berdasar kesaksian para tersangka? Komnas HAM membeberkan sejumlah adegan rekonstruksi peristiwa di Magelang soal pembunuhan Brigadir Joshua yang tidak terekam dalam siaran Polri TV. Dalam tayangan Polri TV, reka ulang diawali dengan adegan Putri Chandrawati berbaring di kasur. Namun sebenarnya, adegan rekonstruksi itu dimulai dengan adegan Putri menonton televisi. Setelah itu, adegan Brigadir Joshua yang ingin membopong Putri Chandrawati. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sebagai pengawas eksternal yang hadir dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan Joshua. Komnas HAM juga menemukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kuasa hukum Brigadir Joshua menjelaskan dugaan pelecehan itu tidak terbukti. Buktinya sudah kami sampaikan juga ke Polri, dalam hal ini komunikasi antara almarhum dengan keluarga dan juga dengan orang yang terdekat dengan almarhum. Ditambah lagi ada foto chat WhatsApp Ibu PC dengan adik almarhum. Nah, logikanya bagaimana ketika seseorang yang sudah diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini asusila masih dipuji-puji dan kemudian masih menyetrika baju daripada anak daripada Pak Ibu PC dan Bapak FS gitu loh. Dan kemudian ketika pulang ke Jakarta itu masih diizinkan bersama-sama. Mau berlogika yang seperti apa kalau sudah seperti ini? Dan mau diarahkan ke mana? Apakah ingin mencoba untuk meloloskan dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana? Kalaupun misalnya ada notwear action, arahan ke sana misalnya untuk meloloskan hal tersebut karena keadaan untuk membela diri, itu harus dilakukan secara seketika. Kenapa harus diskenariokan, dirancang sampai ke Jakarta dengan melibatkan berbagai anggota Polri yang lain? Dalam hal ini sudah dinyatakan obstruction of justice. Justru bukan hanya obstruction of justice dalam hal ini. Saya harapkan ini masuk pasal 55 dan 56 karena dilakukan dengan sepengetahuan mereka. Mereka sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisinya polisi loh ini. Menurut Kabar Eskrim periode 2008-2009, Komnas HAM sudah melewati garis dengan menyebutkan adanya dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual kan sudah dihentikan. Menghentikannya itu bukan karena tersangka meninggal. Kapolri sendiri yang menyatakan dalam forum resmi DPR, itu resmi sekali itu, menyatakan tidak ada pidana itu. Itu udah jelas kita. Yang kedua, Komnas HAM, mohon maaf ya, melewati garis gitu ya. Melewati garis, kenapa? Kalau betul itu ya, saya nggak dengar statement itu. Ya, tapi kalau betul itu kebablasan. Kenapa?
keterangan yang didapat Komnas HAM itu dari siapa? Brigadir Joshua sudah meninggal kok, nggak bisa dicocokkan. Ada keterangan saksi dari segerombolan orang yang sama, posisi mereka sama tersangka. Jadi apapun juga yang mau diperbuat oleh mereka, itu kan nggak bisa dicocokkan. Ketiga, Komnas HAM ini bukan penyidik tindak pidana ini. Dia tidak pernah menyidik pro justia untuk saksi, tidak pernah menyidik pro justia untuk tersangka, tidak pernah menyidik pro justisia untuk ahli. Demikian juga mereka tidak pernah memeriksa laboratorium forensik karena dia nggak punya laboratorium forensik kok. Dia kan hanya dapat lemparan-lemparan saja. Keempat, yang berikut, agak aneh Komnas HAM mengatakan ada adegan tapi tidak ditampakkan. Nah, kok main bahasa Jawanya selintut ya, selintat-selintut. Tapi mudah-mudahan saja itu tidak benar ya pernyataan Komnas HAM-nya. Tapi kalau benar demikian, ya melewati garis, kasihan penyidiknya. Penyidik sudah bekerja keras, sudah bagus, gitu, sudah jalan, kok dikacaukan lagi. Apakah ada bukti-bukti pendukung termasuk rekaman CCTV atau hanya berdasar kesaksian para tersangka? Kalau ada perlawanan dipaksakan juga itu baru boleh, kalau menurut saya itu barulah ada kekerasan. Jadi ada pemaksaan di situ. Kalau dipopong misalnya terlepas dari kasus Ibu Putri ini, orang diam aja agak sulit menurut saya. Di mana dia mau memopong orang? Dia diam, nggak ada perlawanan. Paling tidak kan kalau nggak mampu saja berontak, itu naluriah ya. Saya kira seorang perempuan dengan orang yang kalau ada yang mompong, dia nggak tahu ini perbuatannya adalah perbuatan kekerasan seksual. Kalau memang itu yang terjadi, dia akan berteriak, dia akan meronta. Ini ada nggak hal yang seperti itu? Kalaupun ada nggak saksi yang melihatnya? Nggak boleh serta-merta pengakuan sepihak itu langsung diterima aja, harus ada orang lain menurut saya yang melihat, ada bukti yang lain. Meskipun ada nggak CCTV? Iya. Tetap harus ada bukti lain. Oh iya, terlepas lagi dari kasus ini kan bisa aja orang bercerita apa maunya. Itu dalil, harus ada buktinya. Ada nggak CCTV, ada nggak saksi yang melihat? Kalau memang kekerasannya sampai di mana kekerasan? Lecet-lecet nggak tangan antar pemberontak, ada nggak di situ? Ada nggak visum? Itu kan juga adalah bukti. Tangan siapa yang lengket di situ? Tentu kan ada sidik jari juga. Tim TV One mengabarkan.